anak-anak, selamat pagi semua. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Baik, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Kita hari ini belajar tentang bagaimana cara menulis berita yang baik dan benar ya. Baik, sekarang perkenalkan, nama Ibu Rahayu Novita, Ibu berasal dari SMP Negeri 3 Bontang. Kita langsung ke materi ya. Baik, kompetensi dasarnya adalah menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pentingnya berita secara lisan dan tertulis. Yang kedua adalah menyusun berita secara tertulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Jadi ketika kalian nanti sudah belajar tentang menulis berita, kalian bisa melakukan dua hal ini dengan baik ya. Kalian bisa menjelaskan pentingnya berita, kemudian kalian bisa menyusun berita dengan tepat. Kalian masih ingat kan dengan pelajaran sebelumnya? Kalian sudah diajarkan tentang bagaimana menyusun berita dengan baik, bagaimana struktur-struktur teks berita, bagaimana kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang kita masuk di bagian paling terakhir pada teks berita, yaitu menulis berita. Sebelum belajar, pastikan dulu ya, ingat bahwa kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan lebih baik di dalam rumah saja. Kita belajar dalam rumah bersama PKTV. Ada Simple Jago yang sudah memberikan kalian fasilitas untuk bisa belajar di rumah. Oke, selanjutnya adalah apa sih pentingnya berita buat kalian? Coba kalian pikirkan baik-baik. Kira-kira berita itu penting nggak ya? Terus untuk apa ya ada berita? Sekarang Ibu akan tampilkan gambar. Nah, ini dia. Banjir terjang Luwu Utara. Kalian pasti pernah melihatnya dan tahu kondisinya di sana. Saudara-saudara kita sedang mengalami duka ya di Masamba, banjir terjang Luwu Utara. Apakah ini penting buat kalian? Atau ini tidak terlalu penting buat kalian? Sekarang kita lihat lagi ya, berita selanjutnya. Nah, ada gambar apa itu? Gambar cabai. Iya, harga cabai meroket. Kira-kira penting nggak sih berita ini buat kalian? Oh iya, ini berita yang paling penting buat para pedagang atau buat ibu kalian yang ada di rumah, ya kan? Karena pastinya untuk memenuhi kebutuhan kalian di rumah, ibumu harus perlu cabai. Kalau cabainya mahal, wah, jadi nggak makan cabai kita. Sekarang ini penting nggak? Kalau ibu lihat lagi, nah, apa ini? Pasti kalian pada kenal kan sama mereka. Iya, BTS batal konser. Gimana dong? Kayaknya ini yang paling penting buat kalian ya, dibanding kedua berita berikutnya. Nah, jadi sekarang kalian harus bisa memahami, kira-kira kenapa sih kita harus bisa mengerti bahwa berita itu penting buat kita. Sampai di sini paham ya? Oke, jadi kenapa sih berita itu penting? Banyak manfaat yang kita peroleh dari sebuah berita. Ya, manfaatnya adalah yang pertama, menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi pastinya. Jadi kita nggak kuper-kuper banget walaupun cuma di rumah, karena ada berita, ada koran, ada televisi, ada media sosial, kita jadi tahu tentang dunia luar. Kemudian, mengetahui informasi yang aktual dan faktual. Faktual itu yang berdasarkan fakta, aktual itu yang terbaru pastinya. Ya, jadi nggak kudet atau kurang update karena kita sudah membaca sebuah berita. Oke? Dan semua berita-berita yang kalian pahami ini pasti melalui media-media, yaitu televisi, media cetak, atau media sosial.
Sampai di sini paham ya anak-anak? Baik, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Penyampaian berita. Nah, apakah kamu pernah mendengar berita yang belum tentu kebenarannya atau hoax? Coba kalian perhatikan ini. Kominfo sampai mengeluarkan label hoax pada berita tersebut. Ini berita tersebar di media sosial ya pada saat itu tentang corona tersebar di kurma. Nah, itu mungkin kalian sudah pernah membacanya di WA atau mungkin kalian nonton di YouTube atau di Facebook ya. Dan ini sudah dinyatakan bahwa ini adalah berita yang hoax atau berita yang belum tentu benar atau berita bohong ya. Jadi hati-hati dengan berita hoax. Makanya kenapa Ibu Ayu memberikan kalian materi tentang bagaimana cara menulis berita yang baik sehingga kita terhindar dari berita-berita bohong atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Hati-hati ya. Selanjutnya kita akan simak video ya. Video berikut ini dan tolong dicatat baik-baik hal-hal yang penting atau adik Simba yang terdapat dalam video berikut. Kita buka dari informasi pertama pemirsa. Pasca erupsi pada Senin pagi, hembusan abu vulkanis Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terus berlangsung bahkan hingga hari ini. Asap pekat juga terlihat keluar dari dua kawah baru Gunung Sinabung. Beginilah kondisi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hembusan abu vulkanik masih terus terjadi di sejumlah kawah baru yang terbentuk di kawasan Danau Laukawar. Asap pekat terus menyembur dari beberapa kawah Sinabung sehingga saat ini desa-desa yang berada di lereng gunung paling aktif di Pulau Sumatera ini masih terus diguyur hujan abu vulkanik. Itu terus ya? Udah berapa hari terus gitu? Baru 2 hari lah, 2 hari. 2 hari ini kayak gitu terus ya? Itu kawah baru bang ya? Iya, kawah baru ya. Itu lubang besar semalam kan mengeluarkan abu dia bang. Di kawah mana bang yang masuk, yang keluar bang? Dua ini bang, nggak buat lagi jalur awan yang panas yang biasa dari desa semacam. Nggak biasa itu. Yang di Laukawar juga? Sampai sini kemana bang? Keluar juga ya? Erupsi yang kembali terjadi pada Senin kemarin tak ayal memicu kekhawatiran warga. Apalagi aktivitas kegempaan Gunung Sinabung hingga kini masih tergolong tinggi. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Bagaimana kondisi terkini erupsi Gunung Sinabung? Kita bergabung dengan rekan kami Nofri Afandi yang sudah berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selamat siang Nofri, siang hari ini bagaimana pantauan Anda dari aktivitas Gunung Sinabung? Ya baik, yang Anda dan pemirsa, dari pantauan terakhir yang dilakukan oleh tim pos pengamatan Gunung Api Sinabung, periode pengamatan pukul 00 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat hari ini, terlihat aktivitas Gunung Api Sinabung masih tergolong cukup tinggi, di mana masih ada dari data pihak pengamatan bahwa masih ada aktivitas kegempaan tremor menerus dari Gunung Api Sinabung ini, dan terlihat saat ini juga masih ada hembusan abu vulkanik dari Gunung Api Sinabung meskipun tidak setebal kemarin, namun saat ini masih ada dan beberapa desa masih terus dihujani oleh abu vulkanik. Dan diketahui bahwa erupsi ini terjadi sebanyak 2 kali pada Senin kemarin, yaitu pada sekitar pukul 10 pagi dan juga pukul 11 siang, di mana pada erupsi yang pertama ini menyebabkan ataupun semburan abu vulkanik setinggi 5.000 meter ke udara, dan juga yang kedua pada pukul 11 siang ini setinggi 2.000 meter ke udara dengan warna asap kelabu. Dan saat ini cuaca terpantau cerah dengan arah angin ke arah timur dan tenggara, dan ini berdampak pada kawasan wisata Brastagi. Tadi kami juga melihat pada hari ini kawasan wisata Brastagi masih diselimuti abu vulkanik, baik itu jalan dan juga kendaraan-kendaraan yang berlalu di sekitar jalan lintas kawasan kota Brastagi. Dan untuk mengetahui bagaimana pantauan
pengamatan terakhir dari tim pos pengamatan. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, ada Bapak Armen Putra. Selamat siang Pak Armen. Ya, selamat siang. Ya Pak Armen, untuk pantauan terbaru dari aktivitas Gunung Api Sinabung saat ini bagaimana Pak? Ya, pantauan kita untuk aktivitas Sinabung untuk hari ini dari 12 jam terakhir masih tinggi untuk aktivitas seismiknya. Kita lihat masih ada gempa-gempa tremor, gempa-gempa hembusan, dan gempa-gempa vulkaniknya. Jadi kita lihat intensitasnya juga masih cukup tinggi. Untuk saat ini dari jam 06 sampai jam 11 ini udah mulai berkurang kegempaannya. Apakah ini menahan energi atau bagaimana, kita lihat aja ke depannya. Nah, untuk potensi erupsi sendiri sampai saat ini masih cukup tinggi. Dan secara pengamatan visual kita melihat hingga saat ini masih ada abu tipis yang keluar dari sekitar puncak yang masih mengarah ke arah timur dan tenggara, dan untuk saat ini angin relatif lemah yang masih mengarah ke arah yang sama itu. Berarti Pak, artinya dalam aktivitas Gunung Api Sinabung saat ini masih terpantau aman begitu Pak ya? Ya, untuk sampai saat ini masih terpantau aman, tetapi untuk potensi erupsi masih cukup tinggi karena energi-energi yang ada 12 jam terakhir ini belum dikeluarkan gitu. Baik, dari pantauan tim pengamatan Pak, apakah material erupsi ini masih tergolong cukup berbahaya Pak, ataupun hanya sekedar abu-abu kecil saja Pak? Ya, hingga sampai saat ini yang kami lihat hanya sekedar abu aja, tetapi abu ini juga sangat membahayakan atau sangat mengganggu masyarakat, terutama di lahan-lahan pertanian mereka. Untuk material seperti awan panas untuk sampai saat ini kami belum melihat dan belum ada sampai saat ini. Baik, terima kasih Pak Armen atas informasinya. Nah pemirsa, hingga saat ini dari pengamatan terbaru yang dilakukan oleh pos pengamatan, saat ini aktivitas Gunung Api Sinabung sudah mulai berkurang dengan kecepatan angin juga lemah begitu, namun tetap ada potensi untuk erupsi kembali, namun tidak bisa diprediksi begitu. Dan dari saat ini pihak pemerintah Kabupaten Karo bersama Polri, TNI dan juga pihak BPBD terus melakukan upaya untuk penyemprotan jalanan untuk menghindari abu-abu vulkanik yang cukup membahayakan, baik itu dari segi kesehatan dan juga dari aktivitas pengendara di sekitar kawasan kota wisata Brastagi yang berdampak terkena abu vulkanik. Baik, videonya sudah kalian simak kan? Nah, sekarang apakah kamu sudah mencatat hal-hal penting dari berita tersebut? Hal-hal pentingnya sudah tahu kan apa saja? Iya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pasti kalian tadi sudah menemukannya kan? Makanya kenapa di dalam sebuah berita ke-6 hal tadi harus ada. Karena ketika 6 hal tersebut ada, pasti berita tersebut bisa kita sebut sebagai berita yang aktual dan faktual. Kemudian, apakah ada unsur adik Simba di dalamnya? Kalau kalian menemukan, kalian berarti hebat. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tentang langkah-langkah penyampaian berita. Yang pertama, tentukan sumber beritanya. Tadi kalian sudah lihat beritanya berasal dari mana ya. Kemudian mendatangi sumber berita. Apakah tadi kalian melihat ada seorang wartawan yang langsung mewawancarai? Ya, dia langsung mewawancarai orang-orang yang terdampak Gunung Sinabung tadi ya. Kemudian mencatat fakta dengan pola adik Simba seperti yang sebelumnya sudah kalian lakukan. Dan yang terakhir, mengembangkan catatan menjadi sumber berita yang utuh. Oke, sampai di sini sudah paham? Ketika catatan-catatan adik Simbamu tadi sudah ada, sudah tertulis dengan rapi, lalu kalian kembangkan menjadi catatan, maka menjadi sumber berita yang utuh. Sekarang selanjutnya adalah apabila catatanmu sudah memiliki unsur adik Simba, berarti berita tersebut sudah layak untuk disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Hebat! Ada tapinya. Kenapa ya kira-kira? Nah, penyuntingan berita. Berita yang tadi sudah kalian sebutkan, sudah ada adik Simbanya, perlu diberi
penyuntingan dulu atau diedit dulu. Nah, yang pertama adalah pastikan kebenaran isi beritanya. Kemudian, kelengkapan isi beritanya. Kemudian, sesuai dengan struktur berita. Sudah paham kan struktur berita itu apa saja? Ya, ada kepala berita, ada badan berita, dan ada ekor berita. Pastikan struktur tersebut sudah terpenuhi. Dan yang keempat adalah penggunaan bahasa yang efektif, baku, dan ketepatan ejaan serta tanda baca. Jadi, berita yang sudah tadi kalian tulis, kemudian kalian edit atau kalian sunting, maka berita tersebut sudah layak untuk dipublikasikan. Berikut adalah contoh berita, ya. Sumbernya dari Kompas. Ini adalah contoh berita ya, Nak. Jadi 37 pedagang positif COVID-19, Pasar Keputaran Surabaya ditutup sepekan. Ini adalah judulnya. Kemudian Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan setelah ada banyak pedagang dinyatakan positif COVID-19. Ada Pasar Keputaran Utara, itu berarti masuk di unsur yang mana ya? Di mana? Ya, betul. Kemudian ada banyak pedagang yang dinyatakan positif. Pasti ini unsur siapa? Ya. Kemudian ada Selasa 21 bulan 7 2020 hingga Senin 27 sampai 27 bulan 7 2020 mendatang, itu adalah waktunya. Waktu yang dinyatakan bahwa pasar ini mulai diliburkan. Ya, kemudian selanjutnya ini ada Irfan menyebut Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Bagaimana penanganannya? Mengapa pasar itu ditutup? Semua ada di dalam teks berita ini. Baik anak-anak, ini adalah berita yang sudah dipublikasikan oleh Kompas Media, bahwa berita tersebut sudah memiliki 6 unsur adik Simba. Jadi ibu berharap nanti di rumah silahkan kalian berlatih untuk membuat teks berita yang baik dan benar. Pastikan kalian sudah nonton atau membaca berita terlebih dahulu, kemudian silahkan kalian olah dalam adik Simba. Setelah itu kalian sunting menjadi sebuah berita yang baik. Baik, terima kasih anak-anak sudah menonton acara ini, sudah menonton Simple Jago. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih dari Ibu Rahayu Novita. Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple Jago.